three, go. Don't love me for fun, girl. Let me be the one, girl. Love me for the reason. Let the reason be love. Don't love me for fun, girl. Let me be the one, girl. Love me for the reason. Let the reason be love. Bravo! Marcelo Taito, kawan-kawan, selamat datang di PWK. Teman nongkrong gue sekarang nih, The Cuiski, the one and only Marcelo Taito in the sky. In the sky, in the blue, in the studio, in the bathroom, and the bedroom, and the night. I can get what you want. Yeah, you know, I can get what you want in the Metro Man. Metro Man. Gila, Thailand cuy. Tadi sempat Ngapain? jalan-jalan, habis itu sama ke Singapura, ke Phuket, terus cabut balik. Di Thailand melakukan kegiatan apa aja? Jadi gini, trip gue di sana, gue menyadari bahwa anak gue udah gede. Oh, lu sama keluarga lu? Gue sama keluarga gue, Sama Cindy. sama Cindy, Anak-anak lu. sama anak-anak gue. Kan Cindy kan belanja tuh di sana, Iya. karena kan dia jualan baju tuh. Iya, just tip. Bukan, dia jualan baju online. Ada dia punya platformnya di Oh, iya? Instagram, CD's Closet. Gue promoin bini gue. Iya kan? CD's Closet. Terus jadi kayak pas kita di sana dia belanja terus. Nah, gue jaga anak. Gue ngeliatin anak gue, dan di situ ada dua sih minimal yang paling penting dalam hidup gue yang gue pelajari. Menarik. Pertama, anak gue udah gede. Iya. Dia udah bisa pakai sepatu gue sendiri, dan dia sudah. Iya cuy. Dunia Udah bisa pakai sendiri. best banget. Jadi kayak gue ngeliat, oh dia udah gede. Terus dia tiba-tiba kan kita beliin mainan. Udah skripsi lagi. Kejauhan belum nyampe saatnya. Kita udah tunggu banget kalau dia udah skripsi. Terus tiba-tiba gue menyadari hal yang kedua yang gue ambil dalam liburan gue adalah dia butuh space. Anak gue nih, jadi dia dapat mainan, terus dia kayak ngulik mainannya. Terus gue ajak ngomong, dia nggak merespon gitu. Kayak asik sendiri, asri, ya kan? Asik sendiri. Dia asik sendiri. Terus buat gue, oke, dia punya. Nah, yang ketiga adalah hidup gue kayaknya, maksud gue pas menyadari liburan ini nggak ada yang penting dalam hidup gue kecuali anak-anak gue, men. Gerak. 2 biji cuy anak lu. Best. Iya. Itu best. Walaupun butuh penyesuaian. Iya. Gue butuh penyesuaian karena ternyata waktu punya anak pertama tuh kayak lucu, seru gitu. Iya. Terus anak kedua heboh cuy gitu, kayak stereo gitu. Satu teriak. Tadinya mono. Tadi mono nih. Tadi mono. Ini stereo nih. Ini stereo. Satu di sini, tadi wow gitu. Bikin 7 biar Dolby. Boleh juga. Kasian bini gue kayaknya. Iya. Tapi anak lu kalau ngelihat foto Yesus tuh katanya. Iya, Baba katanya. Baba. Iya. Anak gue nggak bisa panggil papa kan, dia panggilnya Baba. Jadi kayak pokoknya setiap profil yang ada gondrong dan berkumis dan berjenggot, Baba. Sehingga jadi pas dia ngeliat lagi ada foto apa gitu, kayak salah satunya Yesus kayak Baba. Oke gitu. Yang kita tahun baru di Bali tuh itu Jelas. darah ya? Itu darah. Dunia dong. Dunia. Cuy, bentar ya, gue nih kayak kerupuknya enak banget. Boleh. Yang mana? Ini. Dan tadi dia ngomong gini. Iya, Baba ngincer kerupuk. Sekali aja mau mie lo. Mau mie apa? Mau mie apa lo? Mie goreng. Indomie goreng. 1, 2. Gue double lagi ada kan. Boleh. Udah dong, lu apa lo? Gua bentar. Rasa belewah mana nih? Aja, kopi hitam ya? Boleh. Boleh. Kopi hitam nih udah. Ah. Wah, bentar cuy. Gua masakin dulu.
Ya udah ya. Makan kerupuk aja cuy, santai cuy. Oh siap. Anaknya sama Gopar ini gini, dilayanin terus. Itu dia. Gue kenal Gopar dari lumayan 5 tahun kali Pak ya? Iya. Nah, atau 4 tahun gitu. Iya. Gue kenal dia. Dia ini orang yang kagak ngelihat orang kalau untuk berteman. Jadi kalau dia ngerasa cocok, dia samuk aja gitu. Samuk tuh masuk maksudnya. Iya. Lupa ini. Best. Kamu bisa ngerokok di sini? Wes boleh lah. Gue udah berhenti lagi. Hah? Serius. Enggak. Serius. Di kamera. Kagak. Gue udah berhenti. Kapan lu berhenti? Tanggal 1 Januari. Kemarin. Ya. Kenapa? Karena lu menyadari anak lu udah 2. Enggak, gue lebih ke investasi. Tanggal berapa? Tanggal 18 Maret. Gue berhenti. 5 menit lah ya. Udah boleh. Karena gue pikir investasi sih. Makanya gue lumayan olahraga sekarang. Kan dari dulu lu olahraga. Tapi sekarang lebih investasi ke otot. Tunggu Dulu. deh. Lu sempet di foto Marenda Rais. Badan lu kotak-kotak gila tuh. Nah ya. Wah. Jadi bancol cewek-cewek dan cowok-cowok. Gondrong, kumis, keker, six pack. Itu sebelum lu sebelum direhab. Ya. Iya gak? Abis direhab, gemuknya parah. Lumayan. Yang kita ngobam. Ya. Gua tuh lagi gemuk-gemuk itu loh. Lumayan. Jadi gini. Kayak semua orang yang abis masuk ke institusi Itu, rehab itu. kayaknya dikasih hidup sehat, makan sehat, pola hidup yang benar, sehingga pasti gemuk. Biasanya gitu. 80% menurut gue keluar dari sana ada gemukannya gitu. Jadi kalau gue salah satunya, jadi gue kayak pas gue gemuk keluar ketemu lo di Ngobam waktu itu, itu rada over tuh. 90 ada tuh. Gue 96 waktu itu. Anjir. Terus ngurusinnya gue inget banget lu bilang cukup jalan naik cuy di treadmill sejam. Emang? Iya kan? Nah, dan itu emang terjadi dari gini. Menurut gue konsisten. Itu yang paling penting. Enjoy the process. Iya. Gue ngelakuin ini bukan untuk resultnya, tapi untuk lifestyle gue. Gimana sih? Kalau udah 3 bulan, katanya gue nggak tahu. Kalau lu nonton lu harusnya tahu. 3 minggu itu ngerubah apa? 3 bulan itu ngerubah habit. 3 tahun itu ngerubah karakter, katanya begitu. Gue nggak tahu. Jadi kayak kalau healthy lifestyle itu. Ya. Semuanya apa yang lu mau pelajari, misalnya lu mau belajar bahasa Spanyol kayak gitu istilahnya. Oke. Lu jalanin. Apa healthy lifestyle yang lu lakuin apa? Diet? Olahraga sih. Balance aja. Gue masih nggak terlalu yang bersih amat kalau Enggak. Oh, sama dengan kerupuk enggak? Enggak. Itu gak jawab dia. Olahraga berapa kali Ci? Gua seminggu 5 kali. Anjir, mau jadi Adera ya lu? Enggak juga, tapi ada momennya di mana saat lo jadi gini. Gue percaya apa yang gue lakukan di treadmill atau di tempat gym atau apa, itu part of the gig, part of the job. Dari apa yang gue biasa lakukan di atas panggung. Karena gue tahu di atas panggung gue butuh stamina, gue butuh gue butuh segala macam, nafasnya kuat dan jadi gue memperlengkapi hidup gue dengan memperlengkapi pekerjaan gue dengan itu. Makanya lu bilang investasi. Kayak musisi kan investasi di alat, di efek, di gear lah. Termasuk di kesehatan. Biar lu napasnya panjang. Menurut gue, karena vokalis jadi harus apalagi waktu sama Dewa ya. Itu lagunya tuh Akula Arjuna. Wah, tinggi banget. Gitu. Dan lu harus kanan kiri. Kalau misalnya fisik lo nggak kuat, itu kayak ngos-ngosan sih. Makanya gue pikir terlepas sama Dewa atau sama solo gue,
itu part of the gig, part of the job untuk gue bisa menjaga fitnya gitu. Tapi ngomongin manggung sih, FYP tuh yang lu ngunci rambut. Kenapa ya? Di TikTok Gue nggak pernah Gila. ngerencanain. Oh ya. Buka baju, nguncir gitu, langsung FYP cuy di banyak orang. Itu kenapa cuy? Lu tau gak apa alasannya? Apa tuh? Gak tahu. Gini, gue juga. Gue boleh ngasih, gue kering nih mulut gue udah makan kerupuk banyak banget. Boleh deh dia. Ini lagi dibikin, kopi lagi dibikin. Cuy. Lu lagi. Iya. Gue boleh kerupuk kasih cuy. Iya. Boleh. Jadi kayak gitu-gitu. Gue tuh nggak pernah merencanakan itu, Pai. Gue nggak Tiba-tiba pernah. aja. Cuy, rambut gondrong. Ya lu kan pernah nih, gue udah potong nih. Tapi lu pernah. Gerah gua. Gerah dong. Kagak bisa gua, iya. Apalagi lu manggung. Oh iya sih. Outdoor. Lampunya ke lu. Kayak kan panas kan. Iya. Terus Kuncir kayak- lah. Dan gue nguncirnya lumayan teliti. Lu ngerti ya? Biar gak ada yang madol gitu, gak ada yang bolos. Lu ngerti ya? Bukan asal cepol gitu. Nih ini kayak rapi deh mestinya gitu loh ya. Iya. Jadi kayak pelan gue nikmati. Mana yang ada yang madol gak ya? Ada yang madol gak ya? Gitu loh. Sempat pakai rok gak di depan? Jadi kayak gue tiba-tiba itu sebuah hal yang gue lakukan naturally. Tapi gue gak tahu tiba-tiba. Viral tuh. Di mana-mana cuy. I don't know kenapa ya. Iya, apa yang gondrong-gondrong, apa namanya, cowok gondrong begini, gambarnya elu gitu. Oh ya? Gue bilang, pas gue gondrong nggak pernah masuk nih. Dia mulu, kenapa gua gitu. Ternyata gondrong nggak gondrong, itu gimana muka? Oh gitu, komuknya yang penting ya? Komuk, iya. Tapi enakan gondrong apa enggak cuy? Lu kan pernah pendek. Gue sejujurnya ya guys. Suatu hari lu pernah lagi gondrong banget, tiba-tiba gue liat post di Instagram cepat. Pendek. Karena COVID ya waktu itu ya. Iya. Jadi gue pikir kayak gue gak ada urusannya nih. Gue jujur aja sekarang gue udah lumayan bosen gondrong. Lu pengen dicukur? Gue pengen. Cukur segini cuy, coba deh. Ya anjing itu panjangin. Kayak di salon GTA. Tiba-tiba kalau cukur gondrong. Iya benar. Salon Andreas. Iya. Bener. Cukur tet. Lu main juga lagi, gue juga lagi anjing. Iya. Jadi gue nggak terlalu kepikiran untuk memotong rambut gue sekarang. Iya. Karena jadi gue tanya lah jadi gue ada perkumpulan apa namanya istilahnya penggemar musik gue gitu. Iya. Apa namanya? Fans gitu. Bukan namanya apa? Elo apa? Marcel Lover. Marcel Lover, iya. Gue gak ngasih nama tuh. Lihat gak? Kan Iya, ada waktu itu kan di gue yang launching. MC-in. Iya lo yang MC-in kan. Iya. Launching gue tiba-tiba. Launching lo. Namanya ada Marcel Lover. Tapi solid lu, mereka datang rame-rame. Lumayan. Iya. Pakai chain. Marcel Lover. Bokis. Kan tapi maksudnya mereka segitunya untuk mensupport. Iya. Oke. Terus gue tanya nih ke mereka nih, gue bagusan panjang atau pendek gitu. Kata mereka apa? Panjang. Wah. Pertanyaan ini gue Dilema udah nih. pernah tanyakan mungkin 10-15 tahun yang lalu. Iya. Pasti semuanya waktu itu bilang pendek. Sekarang panjang. Iya, I don't know why. Kenapa? FYP mulu, soalnya rambut lu FYP gondrong. Iya, FYP mulu. Iya. For your page. For your page semua gara-gara TikTok nih. Iya, lu Lu main kunci. TikTok ya? Hah? Lu main TikTok kayak barusan? Main. Gue baru setahun gue main TikTok gue. Bener, gue Iya. juga lihat lu kayak isi lu apa di TikTok? Mobil. Mobil. Oh ya? Beda nih TikTok sama Instagram. Iya, lu Kalau TikTok lu apa? FYP di TikTok gue kebanyakan mobil. Bukan launya, konten lau Oh, di konten TikTok. gua. Nah, atau Mobil. mirroring. Mobil. Mirroring sih kebanyakan nih. Tapi oke sih mobil lo sih keren juga. Modif-modifan gitu. Terus Gue apa? nggak pernah punya passion untuk ke mobil sih, Pai. Maaf banget. Iya. Gue rada kayak beli make gitu. Udah, gue nggak mau ngomodif atau gimana. Tapi Ya, walaupun karena demikian, karena lu Mercy lu belinya 5 juta. Mercy baru harganya 5 juta. Nol uga loh. Nah iya maksud gue. Itu aneh sih, Mercy baru kelas 5 juta. Lebih. Akhirnya lepas juga waktu itu kan. Iya. Istilahnya gue ngeliat lu best sih menurut gue. Nih dia best karena gini.
lu tuh multi talenta menurut gue. Ya nggak sih, Pai? Nggak, lu gini. Gofar lu penyiar iya, Dulu. MC iya, ya kan? Iya. Konten kreator iya. Betul. Terus kayak Tambahin satu lagi dong. iya bangsat iya, jelas. Jelas. Tapi lu tetap true to yourself. Iya. Lu tetap tidak, maksudnya kalau emang, weh Brody nih atau Cuiski Iya, nih, iya. lu segitunya gitu. Iya. Which is buat gue respect gitu. Dengan di saat ya gue pernah punya lowest point. Lau juga punya. Pasti. Dan kita Pasti. reconnect di situ. Iya. Ketemu lagi di iya. situ. Betul. Dan kayak kita bisa membercandakan hal itu. Hal gitu. itu. Iya. Ya, Anjing, gue inget banget gue lagi kusut ke rumah dia mulu nih. Iya kan? Iya. Dan kita bisa hahaha Iya, gitu. iya. Dan buat gue it's meant to be. Dan emang Lau udah putus kan? Udah. Ambil kita kembali. Iya. Iya. Dan buat gue journey lo tuh panjang banget karena hati lo menurut gue ya, hati lo baik man. Best. Mudah-mudahan dah. Ih, bukan mudah-mudahan, emang gue ngerasain anjing. Tapi pas di lowest point sih emang ke rumah lu mulu gue. Tiap malam ya. Itu pas dari Covid juga lu lagi kusut-kusut itu. Gue kusut. Pas Covid deh. Gue gak punya apa-apa. Iya. Gitar lu dijual cuy. Untung lo ngajakin gue waktu itu. Iya. Ada konten Ngelos. apa. Iya. Untung. Gue buat orang-orang yang mau nampung gue gak akan pernah lupa men. Gila. I love you man. I love you cuy. Kita bikin ngelos, main game sambil mabok. Kita doang tuh lo. Kita kan merasa gini. Emang kita mabok ya? Enggak sih. Tipsy. Oke lah. Iya buat kita kan nggak nyari mabok, nyari funnya. Belum tahu kan Iya. karakter mabok yang mana kan nggak tahu. Iya kita nggak tahu. Nah di situ tuh kita melihat bahwa game itu kan, wah ini nggak relate sama kita nih. Kalau game tuh minum gibah. Ini kita banget nih. Bener. Dulu kan kita FIFA banget tuh. Main tuh, iya. bikin yuk live. Iya. Wah gila jalan lama tuh lo kita lo. Lumayan. Iya. Seru. Maksudnya mengisi kekosongan itulah. Iya, biar waras. Biar waras sampai akhirnya sampai trading. Wah, anjing iya. Ini salah satu kesamaan gue sama Elo adalah kita pernah berada di lowest point sama banget. Cuma bedanya gue maruk, dia enggak. Kita main trading dengan berbekal ilmu yang sangat sedikit. Kita sotoy. Lu tau gak sekarang udah 3.000? 3.000 lebih. Parah loh. Iya, The emas first kan? time ini Iya, di sejarah. dunia, di sejarah. Emang lu masih ngikutin? Nah. Lu masih 3.021. Iya, 3.030 udah nyampe ini. Udah 3.000 anjir. Iya. Gokil loh. Lu habis berapa dulu? Pai lu jangan. Stop, kita ngomongin Jangan. habis deh. Kita ngomongin habis deh. Boleh. Ayo dong, ini gue ngeliat udah ada sesuatu pergerakan di dapur lo yang bisa lo kasih ke gue. Wah, itu anjing sih tuh. Itu anjing sih tuh. Best. Kita main trading-tradingan ilmunya belum ada. Enggak jadi gini, jadi waktu itu. Tapi lu mengakui gue serakah ya. Lumayan. Iya, gue Jadi serakah ya? iya. Iya. Lu kurang pengendalian Iya, diri. serakah. Gue pun demikian. Iya. Jadi waktu itu gue datang lagi ngelos nih kontennya Gofar. Gofar dengan handphonenya udah begini nih. Udah kayak nyentrong di mukanya terus mantau ngomong. Gue lagi ngobrol terus tiba-tiba kayak oh gitu. Oh iya. Sambil kayak lu ngeliatin apa sih cuy? Gue lagi ini cuy ya kan Iya, waktu itu mas, kan. mas, Masih iya. bas kayak gue trading gini. Oh oke gitu. Iya. Terus tiba-tiba beberapa bulan berikutnya gue Lu juga? join. Lu juga? Dan ternyata Iya. sama kita punya company-nya waktu Betul. itu kan, ya kan? Company-nya sama. Iya kan? Iya. Koyamin tuh. Iya. Disebut aja. Koyamin. Tapi memang itu kan membutuhkan skill dan nggak boleh maruk. pengendalian Iya, diri. itu penting banget. Nah, di situ kita Kecele lah. Iya, kita berbekal ilmu yang sedikit kita maruk juga. Lu abis ratusan ada? Ada. Puluhan. kayaknya gue kit deh. Ini gue balik gitu.
Lu balik modal gak lu? Kayaknya. Gua dong bro. Iya. Yang gue kusut balu 3M hilang. Anjir. Langsung duit tabungan gua hilang 3M gara-gara perang Ukraina dan Rusia. bener ya? Iya. Waktu itu langsung jeda. Kan gua ngambil sell bawah bukan buy. Dang Dor. Riau semua. Itu gue lagi foto sama Green Boys cuy. Dan enggak gini, lu tuh ngomong sama gue waktu itu. Apa? Nggak, lu waktu itu WhatsApp kita lagi teleponan. Gue inget banget gue lagi di rumah sakit. Bini gue lagi kontrol. Karena waktu mau lahiran dunia kan. Terus kayak, "Ih cuy, gimana nih cuy? Begini. Cuy, gue masih ada di sel gue masih berapa lot gak tahu berapa numpuk gitu kan. Akhirnya lu lepas gitu. Itu liau banyak tuh. Banyak cuy. 3M. 3M. Karena gue maruk gue. Karena tren itu tuh lagi turun, gue ngambil sel semuanya gue kerahkan. Oke. Gue top up lagi kerahkan. Siapa tahu, siapa sangka besok pagi Putin nyerang Ukraina. Iya. Gue lagi foto sama Green Boys nggak megang handphone dari pagi sampai siang. Tiba-tiba ada ratusan miss call. WhatsApp lepas. Wah si denger tuh gue. Anjing duit gue tinggal 100.000. Iya. Wah gue lemes banget tuh. Itu anjing sih. Mana gue lagi survive kan lagi ada masalah kan. Iya. Mobil gue hilang semua. Iya. Duit terakhir gue hilang. Liau tuh ya. Liau. Gue ke rumah lo aja gitu. Cuy. Iya. Kenapa cuy? Udah kita minum aja deh cuy. Itu ternyata poinnya adalah jangan maruk. Dan harus punya knowledge. Iya, kita nggak bilang itu salah atau enggak. Yang salah adalah orang yang maruk kayak gue. Gue tuh maruk banget. Iya, kan mereka sebelum kita melakukan aktivitas itu mereka udah kasih disclaimer bahwa ini semua sepenuhnya ada di tangan lu. Iya, tapi ya tergantung lu mengelolanya. Ya, kalau lu maruk. Maruk emang anjing. Tapi tadi gue pas ngeliat anjing 3.000 cuy. Iya 3.000. 3.000 Troy. Iya. Itulah dunia pertradingan ya. Jadinya ya udahlah kalau at least kita ngalamin itu. Ngalamin lah. At least kita tahu apa yang terjadi. Tapi kalau disuruh mau lagi kagak. Lu nggak mau. Lu nggak? Enggak, gue juga kayak cuman godain istri gue. Tiba-tiba kayak, kamu ngapain sih? Aku lagi trading katanya. Oh dia masih main? Kagak. Oh. Jangan bilang main. Apa? Bilanglah. Apa namanya? Ada tuh. Play. Nggak boleh bilang play, bukan. Nggak boleh bilang main. Apa namanya? Apa gitu gue lupa. Katanya nggak boleh. Karena itu bukan permainan cuy. Kalau permainan lo hilang 3M tuh bukan permainan bro. Iya emang. Itu udah serius banget anjir. Iya sih. Nggak mungkin. Nggak lagi gue trauma gue. Ya jangan lah. At least kita tahu bahwa ternyata tidak semudah itu. Iya, ya buat yang ahli-ahli aja lah itu mah. Sama jangan kemaruk aja udah. Jangan kemarukan. Iya, jangan kemaruk. Apa-apa tuh yang maruk harus ditaker-taker lah. Iya. Gue lagi menghadapi diri gue yang harus menahan diri untuk tidak beli ini, beli itu. Sekarang lagi gitu loh. Emang lo mau beli apa? Misalnya ada mobil apa gitu. Aku nahan dulu deh gitu. Nahan dulu deh gitu. Wah, pengen beli ini, tahan dulu deh gitu. Lagi menahan semuanya. Ini lagi proses menahan gue. Iya, ada cewek apa tahan deh nggak mau dulu gitu. Ada cewek? Enggak sekarang. Masa? Iya. Masa? Freelance. Oke. Ada bedanya nih. Freelance sama magang. Oh, apa kalau tuh? Freelance kan emang dia ada jangka waktu tertentu. Magang kan per project. Oh iya juga. Iya. Magang tuh kayak cuman outsource-an ya gitu ya. Iya, ya ada yang milih magang, ada yang milih freelance. Mau lo ikutan gitu. Project ini ya. Habis project udah, nanti kalau ada project lagi gua ajak lu gitu. Oke, lu magang nih sekarang konsep. Gua freelance. Oke. Dan magang. Jadi ada satu momen si Gopay nih. tapi menurut gue ya Pak ya. Lu tuh orangnya lumayan romantis. Lumayan. Gue nggak ngomong romantis banget. Kenapa lu bisa ngomong gitu? Karena yang pernah gitu adalah yang pernah apa? Yang pernah sama gua. Yang pernah terjadi sama lu. Itu lu bawa ke gua. Ngerti gak? Gua kenalin ke lu. Yes. Menurut gua itu adalah salah satu langkah dari cowok romantis.
bahwasannya gue pengen memperkenalkan kekasih gue ke teman-teman. kehidupan gue. Iya. Menurut gue itu. Betul. Bener gak sih? Biar dia tahu. Biar dia tahu lingkungan lo kayak Iya. gimana. Jadi kayak apalagi beberapa ini kita udah sering ketemu ya maksudnya. Dan gue ngeliat kayak oke, begini ya Gofar ya. Jadi menurut gue lu tinggal cari satu yang Iya nih, harus cari satu. Emang nih. lu masih kepengen punya pacar? Apa enggak? Masih lah. Serius? Masih lah. Gue pengen kayak lu punya anak gitu, pengen. Enggak, sumpah lu masih pengen punya anak? Masih. Enggak, sumpah lu? Masih. Lu tahu nama anak gue Robot Hilman ntar? Iya. Robot Hilman. Robot Hilman. Wah, pecah, anjir. Iya, harus Robot Hilman. Gini, gue punya anak ya. Iya. Gimana? Gue lumayan telat sih. Bisa dibilang teman-teman gue udah punya anak umur 25, 28, 30, 35. Gue baru punya anak umur 40. Oke. Dunia. Iya. Buat gue itu kalau lu punya anak, lu bisa mengerti arti cinta yang sesungguhnya. Menurut gue. Contoh. Kayak liburan kemarin. Gue akan mati buat anak gue, men. Gue sempet ngepost sesuatu bahwa gue bilang ini, tidak ada yang penting, bahwasannya tidak ada yang penting selain mereka berdua. Gue ngepost mereka berdua. Emang gak ada yang penting selain mereka berdua, men. Buat gue. Iya. Karena hidup lo hanya untuk mereka. You would die for them gitu. Iya. Lu Istilahnya. kerja mati-matian buat dia. Buat dia. Dan disitulah menurut gue arti cinta yang sesungguhnya, bahwa lo akan mengorbankan nyawa lo untuk mereka. Iya. Lu bapak sosok ayah yang ini ya sekarang ya, bisa dibilang apa ya lah, yang memang diinginkan lah sama anak-anak lah gitu. Kan banyak kita kan kehilangan kayak teman-teman kita ada di That's isu, true. ada di isu, dan lu nggak mau kayak gitu. Gue gak mau. Iya. Gue gak mau. Gue gak kepingin punya anak dan anak gue. Tidak mengenal sosok ayahnya. Ya. Iya. Dan gue ngelihat kemarin liburan, gue ngeliat kayak wow, dia, anak gue udah bisa begini, terus anak gue mengerti ini dan segala macam. Dan dia dunia tuh pinter banget, men. Udah bisa apa cuy? Dia sekarang ngerakit PC udah, ngerakit PC. Dulu ngapain masang motherboard papa? dia itu sudah bisa acting. Hah? Ya. Kayak gimana? Jadi gini. Diam kamu gitu ya? Kalau dibaratin. Itu namanya songong. Itu namanya songong ya, bukan gue. Itu namanya songong. Dia kayak tiba-tiba kayak Unangi. gitu. Padahal gak ada air matanya ya. Jadi ya. Acting. Dia kayak cuman pengen. Dia kan gak bisa manggil papa. Baba. Dia manggil gue baba. Baba. Oh baba. Itu ngapain diri kok gitu? Ya apa misalnya dia mau whatever, mau main atau mau es krim atau apa. tapi lebay. Lebay. Acting. Baba. Oh baba gitu. Tapi gak ada mata. Ada. Terus kayak pan ini kayak dan ternyata kalau gue tanya sama bokap gue kayak gitu dulu gitu. Pura-pura nangis. Gue kayak gitu. Gue sampai kayak misalnya dunia nyono begitu ya, nyono lempar barang langsung lempar badannya ke sofa gitu. Wow. Gue demikian. Kayak gitu. Iya. Wah, Dan gue kayak berarti lahirnya sama kan. Genetik cuy. 20 Februari dia lahirnya sama gue. Iya. Jadi lahirnya sama gue kayak istri gue ngomong, "Baba kamu tuh jangan menyepelekan anak kita gitu." Maksudnya kan pas gue bilang, enggak ini cuma acting gitu. Oh. Istri gue enggak dia beneran nangis gitu. Terus gue bilang, enggak gue tahu gue Iya. bilang. Ini I know gue. Ini kayak gini nih, dia selalu konyol-konyol sama bininya biar bininya gak bisa marah sama dia, ketawa mulu udah. Yeah, that's true. Iya. Masih konyol-konyolan sama dia. Sini masih ya. Masih men, dan itu buat gue adalah yang terbaik saat lu memiliki istri yang jokesnya nyambung. Anjing. Itu penting, Yang men. ketawa sama jokes lu. Itu penting. Iya. Itu buat gue penting.